Orang kalau sudah Islam wajib semua apapun yang diwajibkan oleh Allah kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad SAW, maka umatnya wajib dia melaksanakannya. Tidak boleh dia langgar. Allah wajibkan kita sholat, Allah wajibkan kita zakat, Allah wajibkan kita haji bagi yang mampu. Itu apapun yang ada di dalam hukum Islam wajib dia laksanakan selagi dia Islam, kecuali kalau dia enggak Islam. Kalau dia enggak Islam enggak wajib. Tapi hukumnya berdosa tidak. Orang kafir wajib enggak sholat orang kafir? Enggak wajib. Tapi dia dituntut enggak dosa? Iya, nanti dia akan disiksa oleh Allah Ta'ala ketika dia di padang akhirat. Ya, ketika di padang mahsyar menghadap pada Allah, dia kena tuntutan. Ya, kena akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Nah, orang kafir ini kapan dia dimulai diwajibkan dia sholat? Ketika dia masuk Islam. Nah, ketika orang kafir tadi masuk Islam, maka selama dia kafir tidak wajib dia membayar semua sholat yang dia tinggali. Selama dia kafir itu. Beda kalau orang murtad. Murtad itu dia Islam, murtad. Nauzubillah. Pertama dia Islam. Pertamanya dia Islam. Tapi nauzubillah karena iman akhirnya dia mau murtad. Banyak enggak sekarang? Banyak. Dulu Islam, Masya Allah. Tapi nauzubillah imannya lemah, akhirnya murtad. Nah, ketika dia murtad, kalau dia tidak bertobat sama Allah Ta'ala, dia enggak kembali ke Islam, memayartaan diri fayamut. Kalau dia murtad dan dia meninggal, sudah neraka jahanam tempatnya. Nah, tapi ketika dia masuk Islam lagi ini dengan tulus, dengan ikhlas dia, maka selama dia murtad wajib dia mengqadha salatnya. Nah, beda kalau kafir asli sama murtad ya. Nah, makanya Islam itu apapun yang dibawa oleh Rasulullah. Siapa yang membawa Islam itu? Nabi Muhammad SAW. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi 23 tahun Rasulullah itu berdakwah luar biasa untuk menyebarkan syariat Islam. Apakah Rasulullah SAW membawa Islam itu dengan santai, dengan tidur, dengan tidak? Dengan siksaan, dengan hinaan, dengan cacian. Waktu awal-awal paling yang ingin membunuh Rasulullah itu yaitu pamannya Abu Lahab, Abu Jahal yang pengen untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zaman Nabi itu luar biasa. Sekarang enak gitu, mau dakwah disambut orang, ustadz disambut orang, dikasih minuman, dikasih anggur, dikasih apel, makan, balik dikasih amplop, begitu kan. Tapi kalau Rasulullah zaman dulu, kalau kita lihat Nabi Muhammad itu masuk ke Taif berdakwah Rasulullah 10 hari nggak diterima dakwanya Nabi, nggak ada yang dengar. Ketika sudah nggak ada yang dengar, diusir Nabi, dilempar Rasulullah pakai batu, pecah wajahnya Rasulullah berdarah. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita merasa dakwah kita itu enak, dakwah kita itu hebat, itu belum dakwah. Kalau kita dibandingkan melihat dakwanya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu membawa Islam itu bukan dengan keadaan tidak. Rasulullah itu nggak tidurnya nggak nyenyak. Siapa yang dipikirkan oleh Nabi? Yang dipikirkan oleh Rasulullah itu ya umatnya. Nah, sekarang ini kan kita enak, sudah tersedia semua. Sudah tersedia semua masjid di mana-mana. Mau sholat dia tinggal sholat, mau belajar dia tinggal belajar. Dulu zaman Nabi itu susah. Orang mau masuk Islam itu diam-diam jalan depan Nabi. Kalau ketahuan oleh bapaknya, yang bapak masih kafir, dihukum, diikat, nggak dikasih makanan. Nggak dikasih makanan sehingga dia keluar daripada agamanya Muhammad. Diam-diam dulu mereka. Dulu kan dakwanya Rasulullah itu kan sir. Awal mula daripada dakwanya Nabi Muhammad itu sir, rahasia dulu. Satu persatu diajak oleh Nabi, satu persatu diajak oleh Rasulullah. Itu belum dakwah jahar, itu belum. Nah, ketika Allah perintahkan dakwah jahar secara nyata, situ Rasulullah bersama para sahabatnya ke Mekah, ke Ka'bah, menghancurkan semua patung-patung yang ada di kota Mekah. Nah, jadi dakwanya Nabi Muhammad itu luar biasa. Dicaci, mau dibunuh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam itu wajib, maknanya kita wajib melaksanakan apapun yang Allah Ta'ala wajibkan kepada Rasul.
Rasulnya. Lalu apa saja rukun Islam itu? Nah, jadi maknanya orang Islam itu wajib dia melaksanakan 5 ini. Ente Islam, tapi nggak ada 5 itu berarti bukan hakikatnya Islam. Walaupun zohirnya ente Islam, tapi batinnya nggak Islam. Nah, jadi yang namanya Islam itu apa? Wajib melaksanakan 5 perkara, 5 rukun yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya. Apa yang pertama? Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Selain 5 ini, kalau seandainya dia salah satu daripada 5 ini dia tidak kerjakan dan dia tidak ada sama dirinya, berarti dia bukan maknanya daripada makna rukun. Pertama apa? Syahadatu, bersaksi, syahadah. Bersaksi. Maknanya dia bersaksi itu al-lisan, bil lisan wal qalb. Itu makna syahadah. Bersaksi, makna bersaksi dengan lisan dan hati. Bukan dengan lisan saja tapi hatinya tidak dia yakinkan. Jadi begitulah. Syahadatu, dan dia bersaksi Allah ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bersaksi maknanya macam mana? Tiada Tuhan selain Allah itu bersaksi dengan lisannya, meyakini dengan lisannya dan hatinya. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan, dan bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, nabi yang paling akhir, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, ini adalah syarat daripada syarat orang yang ingin masuk Islam. Gak tahu ente pada suatu saat nanti teman-teman ente yang bukan orang muslim, akhirnya ente teman ente pengen masuk Islam. Ditanya dulu, kenapa sebabnya dia mau masuk Islam? Kenapa ente mau masuk Islam? Oh, karena diri saya, kepribadian saya, didorong hati saya untuk masuk Islam. Kalau dia pengen masuk Islam itu karena perempuan, dia cinta sama perempuan, perempuan tadi muslimah, tapi dia tidak bisa kawin sama perempuan itu karena dia orang wajib dia masuk Islam supaya dia bisa kawin. Itu nggak boleh. Ketika dia sudah kawin, bisa juga dia akan masuk keluar daripada Islam. Nah, itu nggak boleh. Maknanya orang yang masuk Islam itu dia berkeyakinan diri dia sendiri dan mendorong diri dia betul-betul dia pengen belajar tentang agama Islam. Makanya kalau di zaman Nabi itu, ketika pedang itu sudah naik ke tangannya, bahkan sudah di leher orang kafir itu, ketika orang kafir itu dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Kalau dia bersyahadat. Makanya Islam sama Islam itu tidak boleh saling membunuh. Seandainya ada Islam membunuh orang Islam, fajaza'u jahannam, siksaannya adalah api neraka jahanam. Karena darahnya orang muslim itu apa? Darahnya itu adalah mulia. Bahkan haram ketika kita mengeluarkan darahnya orang muslim. Nggak boleh. Kecuali seandainya muslim tadi dia mencuri. Mencuri itu kalau dalam hukum Islamnya wajib dipotong tangannya. Itu boleh, nggak apa-apa. Seandainya ente membunuh orang, dalam hukum Islamnya apa? Dalam hukum Islamnya terserah daripada ahli warisnya, ibu bapaknya. Kalau pengen dibunuh. Atau nggak mau dibunuh, gantilah denda 100 onta. 1 onta itu berapa? Tinggal hitung. Dikalikan aja 100 onta. Ini hukum di dalam hukum Islam. Makanya syahadat. Asyhadu alla, bersaksi maknanya apa? Bersaksi dengan lisan. Berapa banyak orang yang dia masuk Islam kemudian dia keluar daripada Islam? Kenapa? Karena dia mengucapkan syahadat itu dengan lisan, bukan dengan hati. Jadi harus paham makna syahadat itu apa ya? Syahadat itu dia bil lisan wa bil qalb. Dengan lisan dan dengan hati. Ketika dia sudah mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bil lisan wa bil qalb, dengan lisannya dengan hati, maka otomatis dia akan Islam